Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Dewi Pujiawati dengan NPM 2102090252. Saya mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan cara pengaplikasian media pembelajaran berupa puzzle ekosistem yang merupakan media ajar saya pada penelitian yang saya lakukan, yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Game Edukasi terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran IPAS di kelas 5 SD Ar-Rahman. Penelitian yang saya lakukan di kelas 5 SD Ar-Rahman tahun ajaran 2024-2025 pada semester 1. Jumlah siswa terdiri dari 15 siswa. Kemudian saya membagi kelompok menjadi 3 kelompok di mana satu kelompoknya berjumlah 5 orang. Kemudian saya membagi media per kelompok di mana ini merupakan media puzzle ekosistem yang saya gunakan pada penelitian. Setiap kelompok wajib menyusun puzzle ekosistem dengan tepat dan cepat. Maka kelompok yang tercepat dan tertepat itu menjadi kelompok yang menang. Setelah siswa selesai menyusun puzzle, kemudian saya memberikan tes berupa 10 soal esai guna mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada materi ekosistem pembelajaran IPAS melalui game edukasi berupa puzzle ekosistem. Berdasarkan penjelasan saya yang di awal tadi, yaitu saya menggunakan 10 butir soal, di mana soal tersebut berupa soal esai yang berhubungan puzzle dengan materi ekosistem. Seperti ini puzzle yang saya desain, kemudian saya cetak. Ini berupa potongan-potongan yang sesudah disusun oleh siswa kelas 5 SD Ar-Rahman. Di mana contoh pertanyaan yang saya buat adalah apa yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, setelah mereka menggabungkan atau potongan demi potongan puzzle ini, maka mereka dapat melihat dengan jelas bagaimana desain puzzle yang telah mereka susun. Di sini ada banyak sekali, ada hewan, ada tumbuhan, ada matahari, ada tanah, ada batu. Maka mereka mendeskripsikan bahwa ekosistem itu adalah kumpulan makhluk hidup dengan benda lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian di materi ada komponen abiotik dan biotik. Di pertanyaannya, apakah ada hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik? Tentunya ada. Karena setelah mereka melihat, contohnya abiotik itu yang tidak hidup. Seperti matahari menyinari. Kemudian biotik itu termasuk tumbuhan. Maka mereka berpikir secara kritis bahwa oh iya, ada hubungan antara komponen abiotik dengan biotik, yaitu tumbuhan ini memerlukan cahaya matahari. Maka ada interaksi antara matahari dengan tumbuhan. Contohnya lagi yaitu ikan dengan air. Nah, ikan ini bertahan hidup memerlukan air karena ikan hidup di dalam air. Kemudian, apakah terdapat simbiosis di dalam puzzle ekosistem tersebut? Mereka maka berpikir, wah, mana yang saling ada hubungannya? Oh, ini ada kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu memerlukan nektar untuk sumber makanannya. Kemudian kupu-kupu ini berpindah ke bunga yang lain. Maka disitulah terjadi penyerbukan. Begitu juga di sini ada lebah dan bunga, merupakan simbiosis mutualisme. Kemudian di sini bisa juga kita memberikan pertanyaan. Contoh selanjutnya adalah pertanyaan pada rantai makanan. Di sini terdapat tikus, ular, dan elang. Padi, tikus, ular, dan elang. Nah, jadi pertanyaannya itu, ketika populasi tikus menurun, apa yang terjadi pada populasi ular? Nah, mereka menjawab, tikus ini makanannya padi, ular ini makanannya tikus. Nah, pertanyaannya, ketika populasi tikus menurun, apa yang terjadi pada populasi ular? Maka yang terjadi adalah ular itu kekurangan makanan. Ular itu kekurangan sumber makanan yang dia dapatkan dari memakan tikus. Gitu. Jadi demikianlah
penjabaran cara saya melakukan penelitian dengan menggunakan puzzle pada kelas 5 SD Ar-Rahman tahun ajaran 2024-2025 pada semester 1. Saya Dewi Pujiawati, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.